Ya, semangat pagi dan selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi lingkaran, yaitu bagian kedudukan titik terhadap lingkaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu harapannya yang pertama bisa memahami konsep dasar kedudukan titik di dalam, pada, dan di luar lingkaran. Yang kedua, menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran L X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, terhadap lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang keempat, dapat menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Topik hari ini yaitu yang pertama, yang tadi kedudukan titik terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat. Ini topik yang kedua, dan ini topik yang ketiga. Kita ke topik yang pertama, konsep dasar untuk menentukan kedudukan titik T, misalkan titiknya T, P, Q, ke lingkaran L, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu dengan melakukan substitusi titik P, Q ini ke persamaan lingkarannya, dan kemudian setelah diketahui hasilnya dibandingkan dengan nilai R-nya. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik T, P, Q, yaitu di dalam lingkaran ini jika P kuadrat tambah Q kuadrat kurang dari R kuadrat. Ini setelah kalian substitusi ke rumus ini, kalau ketemunya kurang dari R kuadrat berarti titiknya ada di dalam lingkaran. Yang kedua, terletak pada lingkaran jika sama P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu ada di luar lingkaran. Di luar lingkaran terjadi jika P kuadrat tambah Q kuadrat lebih dari R kuadrat. Ini konsep utamanya. Kalau di dalam kurang dari, pada lingkaran sama dengan, dan di luar lingkaran itu lebih dari. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran dengan pusat A, B, yaitu persamaannya berarti X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Konsepnya sama, disubstitusi ke persamaannya dan kemudian dibandingkan dengan nilai R kuadratnya. Maka akan ada 3 kemungkinan, yaitu di dalam lingkaran jika ini titik T-nya misal akan di dalam lingkaran jika disubstitusi hasilnya kurang dari R kuadrat. Kemungkinan yang kedua yaitu pada lingkaran jika hasilnya sama dengan, dan kemungkinan ketiga ada di luar lingkaran jika hasilnya lebih dari R kuadrat. Kemudian yang ketiga yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran yang ditulis dalam bentuk umum persamaan, yaitu seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, konsep dasarnya sama, dilakukan substitusi, tapi nanti akan ada istilah nilai kuasa. Nanti disubstitusi ke lingkarannya diperoleh nilai kuasa. Nilai K disebut kuasa titik TP, T dengan koordinat P, Q. Nah, nanti tinggal dibandingkan dengan hasilnya dengan nilai 0. Maka akan ada 3 kemungkinan tadi. Karena ini titiknya T, berarti K dengan indeks T itu sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah AP ditambah BQ ditambah C. PQ itu dari koordinatnya. Kemungkinan yang pertama yaitu dia ada di dalam lingkaran. Jika di dalam lingkaran maka nilai kuasanya kurang dari 0. Jika terletak pada lingkaran maka nilai kuasanya sama dengan 0. Jika di luar lingkaran maka nilai kuasanya lebih dari 0. Konsepnya ketiganya itu sama persis. Jika di dalam lingkaran kurang dari 0, pada lingkaran sama dengan 0, di luar lingkaran lebih dari 0. Ke bagian keempat yaitu contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan posisi titik P akar 3, min 1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Maka ketika diminta menentukan posisi atau kedudukan, kalian ingat konsepnya. Kalau kurang dari berarti
di dalam lingkaran, kalau sama dengan berarti terletak pada lingkaran, terus jika lebih dari berarti di luar lingkaran. Nah ini berarti kita substitusi titik P akar 3, min 1 ke lingkaran L. X nya kita ganti akar 3, Y nya kita ganti min 1, maka diperoleh hasilnya akar 3 kuadrat berarti 3, min 1 kuadrat berarti 1, maka hasilnya 4. Nah 4 bandingkan dengan R kuadratnya kan sama dengan 4, berarti sama dengan 4. Artinya kesimpulannya titik P akar 3, min 1 terletak pada lingkaran L. Kemudian contoh kedua, tentukan kedudukan titik B min 1,1 terhadap lingkaran L. X plus 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Berarti nanti kita substitusi, X nya ganti min 1, Y nya diganti 1. Nah maka diperoleh hasilnya min 1 tambah 3 kuadrat ditambah 1 min 2 kuadrat. Min 1 tambah 3 berarti 2, 1 kurangi 2 berarti min 1. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat berarti hasilnya 5. Nah 5 dibandingkan dengan hasil yang di soal, 5 dengan 16 berarti kan kurang dari 16. Karena kurang dari berarti terletak di dalam lingkaran. Ini kesimpulannya. Kemudian contoh ketiga, diketahui lingkaran L X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 2Y ditambah 8 sama dengan 0, dan titik A koordinatnya 6,4. Tentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran L. Nah ini sebenarnya bisa mencari nilai kuasanya dulu atau mau pakai substitusi langsung tidak masalah. Nah ini saya memakai cara mencari nilai kuasanya dulu. Nilai kuasa berarti substitusi A nya ke persamaan lingkaran. X nya ganti 6, Y nya ganti 4. Nah maka diperoleh hasilnya seperti ini, maka hasilnya 4. Nah kemudian kedudukan titik A 6,4 terhadap lingkaran L. Tadi nilai kuasa A kan diperoleh hasilnya 4. 4 berarti lebih dari atau kurang dari 0. Nah karena 4 lebih dari 0 berarti titik A terletak di luar lingkaran. Sesuai konsep tadi, kalau kurang dari di dalam sama dengan terletak pada lingkaran, kalau lebih dari di luar lingkaran. Karena diperoleh kuasanya itu kuasa titik A hasilnya 4 berarti lebih dari 0, maka titik A berada di luar lingkaran L. Tentukan nilai N apabila titik P 7, min N terletak pada lingkaran L. Terletak pada berarti nanti hasilnya harus sama dengan, maka ketika disubstitusi 7 kuadrat ditambah min N kuadrat, maka hasilnya sama dengan R kuadratnya. R kuadratnya 81. Nah ini tinggal kita uraikan, 7 kuadrat berarti 49, min N kuadrat berarti N kuadrat. 49 kita pindah ruas, diperoleh N kuadrat sama dengan 32. Berarti N nya ada dua kemungkinan, akar 32 atau min akar 32. Disederhanakan jadinya 4 akar 2 atau min 4 akar 2. Maka diperoleh kesimpulan nilai N nya 4 akar 2 atau min 4 akar 2. Contoh kelima, tentukan batas nilai A agar P A, A terletak di dalam lingkaran. Karena di dalam lingkaran berarti syaratnya harus kurang dari, nah syaratnya berarti harus kurang dari, karena di dalam lingkaran. X nya kita ganti A, Y nya juga diganti A. Ini kurang dari tinggal diuraikan. A plus 1 kuadrat berarti A kuadrat tambah 2A tambah 1 dan seterusnya. Tinggal penjumlahan atau operasi aljabar seperti biasa. 4-nya pindah ke depan, diperoleh hasilnya A kuadrat min 1 kurang dari 0. Maka tinggal difaktorkan. Nah karena bentuknya pertidaksamaan, maka kita butuh bantuan garis bilangan.
Berarti A-nya pembuat nolnya kan min 1 sama 1 diletakkan di sini, ini 1. Nah, kita mau pakai uji titik, misal yang di tengah berarti 0, 0 disubstitusi ke sini, 0 ditambah 1 berarti plus, 0 dikurangi 1 berarti min, plus kali min maka hasilnya negatif. Karena tengah negatif otomatis yang lainnya berarti positif. Nah, yang diminta kurang dari 0 berarti yang negatif. Maka kesimpulannya diperoleh A-nya dari min 1 sampai 1. Contoh 6, tentukan nilai K agar titik N dengan koordinat K, 2 terletak di luar lingkaran L. Karena terletak di luar lingkaran berarti nilai kuasanya harus lebih dari 0. Kita cari nilai kuasanya berarti tinggal substitusi ke ke lingkaran L. Substitusi titik N ke lingkaran L. X-nya kita ganti K, Y-nya kita ganti 2. Maka diperoleh hasilnya seperti ini, tinggal dioperasikan. Nah, K kuadrat tambah 4K min 6 min 10 lebih dari 0. Diperoleh hasil difaktorkan K plus 6 kali K min 2. Nah, kita butuh bantuan garis bilangan. Ini tadi sudah saya keluarkan. Nah, ini diperoleh dari ini. K-nya masukkan sini min 6, sini 2. Terus disubstitusi, misal kita pakai titik 0 berada di tengah, masukkan ke sini. 0 tambah 6 berarti plus, 0 kurangi 2 berarti min, plus kali min berarti min. Berarti yang di tengah hasilnya min, yang di samping hasilnya plus, ini juga plus. Karena yang diminta lebih dari, berarti yang kita ambil yang positif. Maka kita tulis hasilnya seperti ini. K kurang dari min 6 atau K lebih dari 2. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Adakah kesulitan? Jika ada kesulitan, silahkan segera ditanyakan. Terima kasih.